anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin, para tuan guru yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Tuan Guru Munawir Mustafa dan Al-Mukarram Ustaz Haji Faisal, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang siang hari ini memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita membekali diri dengan bekal ruhaniyah untuk kita bawa datang ke Madinah berziarah ke makam Nabi dan melaksanakan umroh di Mekah Al-Mukarramah insyaallah. Atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu yang memilih kami NRA Group sebagai pelayan bapak ibu-ibu dalam prosesi perjalanan suci bapak ibu-ibu. Perlu diketahui oleh bapak ibu-ibu bahwa NRA Group ini terdiri dari 4 travel yang semuanya sama. Namanya doang beda, isinya sama. Itulah para jamaah ya. Semuanya sama. Ada 4 travel, yaitu 1 NRA, 2 BSA atau BSA Khairat, 3 Aruna, 4 adalah MKU. Ini travel 4-4-nya sama-sama pemiliknya, sama-sama karyawannya, jadi tidak ada berbeda-bedanya. Jadi mohon maaf, mungkin bapak ibu-ibu ada yang daftar di NRA kok sekarang nempelnya Aruna ataupun nempelnya BSA. Ini yang orang wakil semuanya satu wadah dan tidak ada bedanya. Karyawannya pun juga itu juga. Para jemaah rahimakumullah, kami pun juga atas nama NRA Group mengucapkan permohonan maaf kalau dalam prosesi dan mulai pendaftaran manasik ini dan nanti dalam prosesnya ada kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya doa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanan bapak ibu semuanya dan Allah jadikan sebagai umrah yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang yang datang ke tanah suci disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram ini bukan assalamualaikum. Salam tanah haram ini tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak ibu-ibu, perlu diketahui, ternyata Nabi menjelaskan salam tanah haram ini, talbiyah ini dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ada 2. Ada kelompok yang datang ke tanah suci, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, bajunya dia ganti dengan baju ihram. Malaikat menyambut
dengan perkataan labbaika wa sa'daika. Silahkan tamu Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Semoga Bapak Ibu termasuk kelompok ini, amin ya Allah. Namun saudaraku, ternyata ada kelompok yang datang ke tanah suci. Bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram, mulutnya basah dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente, jasadnya sampai ke Mekah, ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu-Ibu, kami menganjurkan awali langkah ke tanah suci ini dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu-Ibu, nanti malam jamaah rahimakumullah merupakan malam terakhir kita di Indonesia sebelum besok berangkat. Silahkan sepertiga malam bangun, lalu sholat sunnah taubat minimal 2 rakaat. Selesai sholat sunnah taubat, sujud. Sujudnya bagaimana? Bicaralah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hari ini ya Rabb, malam ini ya Rabb, tatkala manusia tertidur, binatang pun juga terlelap, hari ini hamba sujud di hadapan Engkau ya Allah Rabbana. Hamba pasrah kepada Engkau, meminta ampunan dirimu ya Allah Rabbana akan kehilangan dan dosa-dosa hamba ini ya Allah Rabbana. Sudilah kiranya Kau ampuni hamba sebelum hamba sampai ke tanah suci. Sudilah kiranya Kau terima hamba sebagai tamumu nanti di Mekah Al-Mukarramah ya Allah Rabbana. Tambah 2 rakaat salat sunnah hajat, karena bapak-bapak, ibu-ibu berhajat untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah dengan selamat. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, besok sebelum bapak-bapak, ibu-ibu tinggalkan rumahnya masing-masing, persilahkan sempatkan untuk sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Bagaimana Pak Ustaz sholat sunnah safar itu? Sholat sunnah dilaksanakan 2 rakaat sebelum kita pergi. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakaat pertama Bapak Ibu-Ibu, setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua, setelah baca suratul Fatihah, Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, boleh Bapak Ibu menggantinya dengan membaca Qul Hu. Mohon maaf, tadi pagi saya ngisi majlis taklim di Ciputat. Nenek-nenek di Ciputat ternyata nggak hafal surat Al-Ikhlas, tapi kalau Qul Hu, Pak, Bu, setelah niat ihram ini, berarti bapak-bapak, ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan sepihak, apapun yang terjadi. Gak boleh begitu sampai ngomong, Ustaz saya nggak jadi umrohnya, capek nih. Sakit tetap ditunggu, tetap dilaksanakan. Bahkan maaf, kalaupun meninggal dunia setelah niat ihram ini, maka maaf, tetap dimandikan, tetap dikafani. Namun ketika dikafani, laki-laki tidak boleh tutup kepalanya, perempuan tidak boleh tutup mukanya. Kenapa? Karena beliau wafat dalam keadaan ihram. Kata Nabi, la tufammiruhu, kepalanya tidak boleh tutup. Mengapa demikian? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Inna betul Bu. Ada yang mendaftar kira-kira? Adapun yang nanti ke Madinah insya Allah akan dibil ahli. Cuma saya ingatkan yang ke Madinah nanti,
bapak-bapak ketika akan cek ke Mekah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ke Madinah nanti terus pulang melaksanakan umroh ke Mekah nantinya, pas berangkat ke Mekah tolong tepat waktu. Mengapa sebabnya? Karena bapak-bapak yang ke Madinah dulu baru kemudian ke Mekahnya naik kereta cepat. Dan kereta cepat ini tidak ada toleransi. Telat, tinggal. Maaf, yang nanti akan naik kereta, Bu, Pak yang naik kereta, maaf, kalau sempat ibu-ibu bapak-bapak turun dari hotelnya tepat waktu, kita akan ke Bir Ali dulu. Di Bir Ali ini akan niat umroh, tapi nggak turun. Kenapa sebabnya? Kalau turun udah pasti telat. Baru turun, ada yang ke toilet dulu, ada yang naik semuanya turun lagi ke toilet, bukan? Belum yang nyasar. Karena itu maaf, yang nanti dari Madinah ke Mekah akan ke Bir Ali dulu untuk niat ihram, tapi tidak turun. Kenapa? Karena yang wajib dilaksanakan di Bir Ali niat, bukan sholat. Ustaz, kita telat nih, Ustaz. Setengah jam lagi kita akan berangkat keretanya. Kalau gitu tidak ke Bir Ali. Kemana? Langsung ke stasiun. Lah, di mana niatnya? Nanti begitu naik ke pesawat, naik ke kereta, kita akan melewati Muhadah. Muhadah itu sejajar dengan tempat mikot. Sekitar 2 menit setelah duduk di kereta, kita akan lewati. Disitulah kita akan niat ihram. Nanti insya Allah mikotnya akan kasih tahu. Bapak Ibu, kalau sudah niat ihram yang terucap di mulut labbaik Allahumma umratan, yang terikat di hati labbaik Allahumma umratan, niat saya ihram, saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa taala, berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini tidak boleh dibatalkan. 2. Argo larangan ihram berlaku. Sebelum niat Bapak Ibu tidak dilarang apapun juga. Tapi setelah niat, maka laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Tolong besok bapak-bapak yang ke Jeddah, peciknya diingatkan. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang nutup tumit. Ustaz, bagaimana kalau saya pakai sendal gunung? Kalau pakai sendal gunung, injak belakangnya. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, bagaimana? Saya lihat di Shopee, katanya ada ini celana dalam untuk ihram, karena nggak ada jahitannya. Boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Kok bayar dam? Karena baju ihram itu 2 helai. Kalau pakai itu, baju ihram perempuan yang penting menutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi ini harus tertutup. Karena itu ibu-ibu tolong pakai manset. Mengapa demikian? Ketika istilah Bismillah Allahu Akbar turun apa enggak? Turun. Ini kelihatan aurat terbuka, tawaf tidak sah. Karena syarat tawaf nutup aurat pada jemaah. Laki-laki dan perempuan, mohon maaf, perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Ini perempuan dilarang menggunakan tutup muka, termasuk tutup muka masker, termasuk tutup muka cadar. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss. Apa yang blok bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, minyak kayu putih, PPO, balsam, apitson, press-care? Oh, itu mau bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh dipakai apa enggak? Boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyabut-nyabut tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang nyabut rambut atau gunting rambut atau bulu-bulu yang lain. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam. Damnya berapa? Kasih fakir miskin 30 real sekali makan. Kucek-kucek lagi, cabut 2 bulu hidung. Berapa? 60 real. 4 bulu hidung kecabut, motong kambing. Karena itu hati-hati para jamaah rahimakumullah. Ustaz, bagaimana? Ini rambut rontok. Begitu saya lihat di bantal, kok ada apa namanya?
rambut yang jatuh, oh itu mah nggak disengaja, nggak masalah. Ustaz gimana kalau garuk-garuk Ustaz? Itu mah kecabut, ada sengajanya, bayarkan. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka 1, umrohnya batal. 2, dimorimatullah, maka dia harus motong ontak, bukan kambing. Setelah niat ihram ini, baik yang berangkat dari Jeddah, baik yang berangkat nanti dari Madinah, silahkan berbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak ibu-ibu, insyaallah landing di Jeddah, landing di Madinah. Begitu bapak ibu-ibu turun dari pesawat, langsung insya Allah ke imigrasi. Nah, jamaah rahimakumullah, selesai imigrasi, bapak ibu-ibu, kalau sempat ambil koper kecil, ambil. Tapi pas selesai imigrasi, ke tempat koper, saya disuruh keluar, Ustaz. Bro, kata orang Arab, keluar aja. Gimana kopernya? Gak usah kecil hati. Insya Allah porter dan Ustadz nanti akan ngurus koper tersebut. Kemana? Yang ke Jeddah, tunggu di satu ruangan nanti. Di ruangan itu yang ke Jeddah, bapak ibu-ibu silahkanlah sambil nunggu yang lainnya, sambil nunggu koper, sholat maghrib, isya, jama' takdim. Karena sholatnya di mana tuh yang ke Jeddah? Luar asalnya. Yang ke Madinah sama bingung. Begitu turun selesai imigrasi, jamaah rahimakumullah, turun ke bawah, ketemu koper kecil ada, ambil. Ustaz, kita disuruh langsung keluar aja. Gimana kopernya? Insya Allah nanti porternya akan datang. Kemana? Langsung ke bis. Sambil nunggu imigrasi yang lainnya, sambil nunggu koper, silahkan laksanakan sholat maghrib, isya, jamaah takhir. Ada masjid di halaman bandara jamaah rahimakumullah. Insya Allah jamaah rahimakumullah, yang berangkat ke Mekah selesai imigrasi, bapak ibu bisa sholat di ruangan di bandara maghrib, isya, baru kemudian insya Allah akan dibawa ke Mekah Al-Mukarramah. Dari bandara ke Mekah sekitar 1,5 jam, 90 km insya Allah. Bapak, ibu, maaf, kalau di bis nanti ada nasi box, silahkan makan. Tapi ingat, di nasi box itu ada tisu basah. Jangan dipakai. Karena bapak ibu dalam keadaan insya Allah yang dari Mekah, yang dari Bandara Jeddah, insya Allah akan dibawa ke hotel dulu. Hotelnya di Mekah insya Allah Hotel Hilton Convention. Hilton Convention ini jamaah rahimakumullah insya Allah dekat dari Masjidil Haram. Cuman kalau pulang itu agak nanjak aja. Makan pagi, makan siang, makan malam, insya Allah semuanya di hotel. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berangkat ke Madinah, insya Allah selesai imigrasi akan langsung dibawa ke hotel di Madinah. Dari bandara Madinah menuju ke hotel, insya Allah sekitar 1/2 jaman. Nah, selama perjalanan ke Madinah, ke hotel Madinah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu perbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh sholawatnya, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Mohon maaf, saya sering ceramah di Jabotabek yang mau rimakwa di masjid. Ternyata mohon maaf banyak banget masjid-masjid yang berantem cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah Pak, mau masuk masjid sholat, ternyata masjidnya ditutup, dikunci. Nanyalah sama tukang masjid yang mangkal depan masjid, Abang, ini kenapa kok masjid ditutup? Ini kan sudah masuk waktu sholat, kita nggak bisa sholat di dalam, kenapa Bang? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, ini sengaja masjid itu ditutup. Kenapa emangnya? Tadi ada yang berantem Pak Haji. Siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi berantem serem lihatnya Pak Haji.
Untung Pak Haji, saya nggak pernah sholat katanya. Nah, para jamaah rahimakumullah, yang berangkat ke Mekah insya Allah jamaah rahimakumullah langsung dibawa ke hotel dulu, check in di hotel dulu insya Allah. Kalau sudah sampai di Mekah atau di Madinah, koper besar tidak usah diurus. Koper cabin ambil masing-masing, bawa ke hotel. Sedangkan koper besar insya Allah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Yang berangkat ke Mekah jamaah rahimakumullah, setelah check in bisa jadi makan malam dulu, baru akan dibawa melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Namun sebelum berangkat tawaf, nanti yang ke Madinah pun juga demikian. Kalau nanti sebelum berangkat ke Mekah untuk Masjidil Haram untuk tawaf, RRA akan ngasih headset. Headset itu apa? Alat bantu dengar. Sehingga bapak ibu-ibu nggak usah ngalungin buku, baca buku sambil nabrak-nabrak orang. Kenapa? Karena doanya akan dibaca oleh ustadznya. Nah, mudah-mudahan ini bisa nambah khusyuk. Nah, kalau headset ini sudah menyala, suara ustadz sudah terdengar, bapak ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, cukup mengaminkan doa. Di sepanjang tawaf sa'i, amin, amin, boleh. 2, matikan headsetnya, doa sendiri silahkan. 3, boleh juga jamaah rahimakumullah ngikutin doa ustaz. Allahumma, silahkan ikuti. Allahumma habib ilaina, habib ilaina, silahkan ikuti. Para jamaah rahimakumullah, cuman kalau ngikutin doa ustaz hati-hati. Hajian kemarin, jamaah saya 45 orang satu bus semangat betul ngikutin doa saya. Allahumma, mereka ikuti. Allahumma, lagi tawaf desek-desekan, tiba-tiba putaran ketiga tawaf jempol kaki saya diinjek orang Turki. Orang Turki diinjek jempol kaki saya. Pas keinjek Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita sempat dengar Ustaz doanya Allahumma. Bapak ibu-ibu ingat, headset ini, alat bantu dekat ini bukan souvenir. Tolong balikin. Ternyata banyak kan hilang dianggap. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah siap, kita akan masuk Masjidil Haram. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa. Begitu kita masuk Masjidil Haram, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina Rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikrami. Kita masuk ke dalam masjid. Allahumma iftah lana abwaba rahmatika. Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan semuanya jamaah rahimakumullah, sambil jalan menuju Ka'bah, kita tatap Ka'bah sambil doa. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah. Sambil natap Ka'bah, hati kita bicara, ya Allah, terima kasih. Hari ini ya Allah, di akhir bulan Safar, Kau tentukan hamba untuk berada depan Ka'bah. Hamba bisa sujud di depan Ka'bah al-Musyarrafah ya Allah. Ya Allah, ketika lihat Ka'bah pertama kali, terbayang wajah ibu dan bapak saya ya Allah. Ya Allah, bisa jadi ibu dan bapak saya belum sempat sampai meninggalnya sampai ke tempat ini ya Allah. Ya Allah, mereka tidak datang ke Mekah bukan mereka tidak mau, tapi mereka berkorban demi saya ya Allah. Di awal saya melihat Ka'bah ini, izinkan Kau angkat derajat orang tua saya. Ampuni dosa mereka ya Allah Rabbana. Izinkan Kau terima saya sebagai tamu-Mu ya Allah Rabbana. Air mata kita mulai berlinang para jamaah rahimakumullah. Kalau sudah tenang, baru kita laksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf.
tawaf ini muterin Ka'bah 7 putaran. Berapa? 7. Boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Itulah Pak, Bu, angka 7 itu angka istimewa. Sampai langit berapa? 7 lapis. Bumi 7 lapis. Pusing? Obat yang pun juga punya. Nah, para jemaah rahimakumullah, tawaf harus punya wudu. Jadi pastikan besok ketika masuk Masjidil Haram untuk tawaf, pastikan ibu dan bapak masih punya wudu. Ustaz, bagaimana kalau batal wudunya? Berhenti tawafnya, wudu dulu. Selesai wudu, lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Nah, para jemaah rahimakumullah, kalau sudah beres kita minum air zam-zam, jemaah rahimakumullah, kita laksanakan rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Kalau tawaf harus punya wudu, sa'i tidak harus punya wudu. Batal wudunya, lanjutkan sa'i. Sa'i itu dari Sofa menuju ke Marwah. Jarak Sofa Marwah itu 400 meter. Kalau kali 7 berapa? 2,8. Sanggup jalan kaki segitu? Insya Allah. Ustaz, aduh saya capek Ustaz, nggak bisa Ustaz. Jalan kaki, gak usah kecil hati. Di Sofa banyak yang nawarin jasa kursi roda. Silahkan pakai jasa tersebut, tapi orang Arab yang dorong. Maaf, kalau orang Arab yang dorong, biasanya ngedorongnya nggak pakai rem. Nah, jemaah rahimakumullah, antara Sofa Marwah itu ada lembah dulunya, namanya Batnul Wadi. Ini Sofa, ini Marwah, tengahnya lembah. Hajar dulu meletakkan anaknya Ismail dekat Ka'bah. Nah, karena ingin ngecek anaknya, Hajar naik ke Sofa dulu, ke bukit lihatin. Oh, anak saya ada jalan. Tiba-tiba jalan turun. Hajar nggak bisa lihat, dia lari. Di tempat lari tersebut dulunya lembah, sekarang dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari kecil. Sambil lari atau sambil jalan kita baca doa Rabbighfir bareng-bareng. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Kalau sudah selesai di Marwah, silahkan ambil gunting tahallul. Ya. Siapa yang gunting Ustaz? Sendiri pun juga boleh. Ustaz, saya pengen botak. Botak jangan di masjid. Keluar nanti ke hotel ada yang nawarin botak. Gunting. Pak, Bu, selesai sudah. Ganti baju ihram, bebas semuanya, jemaah rahimakumullah, dan ibadah berbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah terbaik di Masjidil Haram itu 3. 1, tawaf. 2, sholat. Bahkan sholat kapanpun juga di Masjidil Haram boleh. Pada asar di Jakarta boleh apa enggak? Enggak boleh. Pada subuh enggak boleh. Masjidil Haram boleh kapanpun juga. 3, ibadah yang terbaik tidak ada yang tidak bukan natap Ka'bah. Jadi maaf, insya Allah natap Ka'bah saja dapat 20 rahmat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.